siang buat rekan-rekan di Menara Prima. Kalau kita dengar dalam majelis-majelis taklim, kita pernah dapat tausiah dari kiai kita bahwa berkaitan dengan rizki, pada saatnya nanti kita akan ditanya dua hal. Rezeki itu didapatkan dengan cara seperti apa, dan rezeki itu dibelanjakan atau digunakan untuk apa. Untuk yang kedua, rezeki digunakan untuk apa, hari ini insya Allah Al-Mukarram Ustadz kita, Ustadz Saroni akan menjelaskan tentang bagaimana nikmatnya kita berbagi rezeki. Beliau insya Allah akan mengupas lebih dalam, karena kita tahu bahwa tidak akan berkurang Rp1 pun, satu butir nasi pun pada saat kita memberikan rezeki. Karena Allah Maha Kaya dan Allah Maha Pemberi kekayaan, dan kita sangat yakin bahwa apa yang kita berikan itulah sebetulnya pahala rezeki kita sebenarnya. Tanpa berpanjang waktu, kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimin, as-shaimun, as-shaimat, rahimahumullah. Pak Hira selaku moderator kita di siang hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Ta'ala berikan pada kita beragam kenikmatan, beragam anugerah. Di antaranya kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Siang hari ini insya Allah tentang memberi makan, keutamaan memberi makan. Kalau kita dengar kalimat memberi makan, pesannya yang kita kasih makan itu kan orang susah ya, orang miskin gitu kan. Supaya lebih berkembang judulnya keutamaan memberi, mengajak, mengundang, dan mentraktir makan. Bahwa itu sebuah keutamaan. Jadi ngajak makan itu baik, ngundang makan itu baik. Udah kalau vendor yang undang tanya perusahaan masing-masing. Jadi satu hari, saya mau masukin lebih enak yang kecil tadi itu. Pada suatu hari, bismillahirrahmanirrahim, pada suatu hari salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Kata Abdullah bin Amr ibn al-As, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, pertanyaannya, ayyul islami khairun? Ayyul islami khairun, yang artinya Rasulullah, ayyul islami khairun, Islam yang bagaimanakah yang baik itu? Kalau saya muslim, bagusnya saya ngapain? Kalau saya muslim, baiknya saya ngapain? Faqala, ditanya demikian, Nabi menjawab, kata Nabi, tut'imut ta'am, kamu berikan makan pada orang lain. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kamu ucapkan salam kepada orang yang sudah kamu kenal, dan kamu ucapkan juga salam kepada orang yang belum kamu kenal. Muttafaqun alaih. Pada siang hari ini kita akan berbicara bagian yang pertama. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, Islam apakah yang bagus itu? Kata Nabi, memberi makan. Memberi makan pada orang lain, sebuah keutamaan. Bahkan di bulan Ramadan yang mulia ini, di antara salah satu ibadah yang sangat disunnahkan adalah memberi makan pada orang lain saat berbuka puasa. Kita sering dengar dari guru-guru kita, Rasulullah bersabda, man fattara shaiman falahu mithlu ajri shaim.
yang memberi makan orang saat berbuka puasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ketika Nabi bilang begini, sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufattiru bihi shaim. Wahai Nabi, tidak semua kami memiliki kemampuan untuk memberikan makan orang lain saat berbuka puasa. Tidak semua kami punya kelebihan harta yang kami berikan pada orang lain. Kalau orang kaya sih enak nih, Pak Anwar duitnya banyak. Nah, kalau saya nggak punya, ngasih apaan? Gitu kan? Ya Rasulullah, tidak semua kami ini punya kemampuan ngasih orang lain. Ketika ditanya begini, mungkin dalam bayangan kita, dalam pikiran kita, Nabi akan berkata, ya udah ini buat yang mampu doang, yang nggak mampu ya duduk aja udah, gitu ya. Tapi Nabi nggak bilang begitu, nggak. Nabi tidak menjawab demikian. Ketika sahabat bilangnya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufattiru bihi shaim. Ya Nabi, tidak semua kami punya kemampuan ngasih makan orang berbuka puasa. Jawaban Nabi bahwa pahala ini, bahwa yang memberi makan orang saat berbuka puasa mendapatkan bagaikan orang yang berpuasa, berlaku buat siapapun, meskipun yang diberikan hanyalah seteguk air. Walau jur'atan ma'in au madzaqata labanin. Meskipun yang dikasih ke orang cuman sekedar sesendok susu yogurt zaman dulu ya, yang diberikan cuma setengah kurma. Jadi ketika sahabat ya Rasulullah, tidak semua kami tidak memberikan kesanggupan untuk memberikan orang. Nabi nggak bilang ya udah dah, ente yang miskin gimana dah, buat yang kaya-kaya nih hadis gitu ya. Kata Nabi tidak, ini berlaku buat siapapun, meskipun yang kita berikan hanyalah segelas air. Kita bayangkan orang berpuasa, entah sore pas maghrib dia ngasih makan 50 orang, dia ngasih minum 50 orang. Dia mendapatkan pahala dia berpuasa plus 50 pahala orang yang berpuasa. 51 jadinya. Ini bayangkan, ini keutamaan. Bahkan dalam agama kita ada tradisi namanya walimah. Apaan walimah? Dalam bahasa Arab, walimah artinya da'watun ila ta'am. Walimah artinya ngundang makan. Kalau ngundang makan dalam rangka kelahiran seorang anak, namanya walimah akikah. Disuruhnya kita motong kambing, undang tetangga makan di rumah kita. Kita kadang diundang akekahan di rumah tetangga, ceramah doang isinya. Akekah itu walimah, dia ngundang makan. Karena saya istri melahirkan kan, potong kambing, undang tetangga. Kadang kita nggak mau repot, di dalam box dianterin ke rumah tetangga, boleh saja. Namun aslinya walimah itu dakwah ila ta'am, ngajak makan. Kalau dalam rangka pernikahan, perkawinan, namanya walimah apa? Walimatul urs. Undang orang dalam rangka kita menikah atau menikahkan anak kita. Seorang sahabat menikah di zaman Nabi. Begitu ketemu, Nabi lihat kok mukanya lain begitu kan. Sahabat menjawab, aku baru saja menikah Nabi, tapi belum bikin walimah. Nabi menegur. Kata Nabi, aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah, pesta, ngundang orang, meskipun hanya memotong seekor kambing. Itu sunnahnya walimah. Dalam buku fikih, seminimal-minimalnya walimah adalah potong kambing 1 ekor. Wala hadda li aktsariha, tidak ada batasan buat maksimalnya. Boleh nggak Ustadz orang bikin pesta walimahan dia nikah 7 hari 7 malam, boleh nggak? Boleh kalau dia punya duit. Mungkin temennya banyak kali kan. Di Facebook 3.000 temen nih. Belum di Twitter begitu kan. Dia kontraktor lagi, kontrak sono, kontrak sini begitu kan. Dia saudaranya banyak begitu kan. Dia ngawinin anaknya, boleh nggak 3 hari 3 malam? Silakan aja. Wala hadda li aktsariha, tidak ada batasan maksimal. Yang penting mungkin tidak berlebihan dan duit dia sendiri, bukan hasil korupsi begitu kan. Boleh-boleh saja. Tapi Nabi menegur tuh, kata Nabi, bikin kamu walimah meskipun hanya motong seekor kambing. Saking ini tradisi dalam Islam nih. Kalau kita bersyukur dapat nikmat ngundang makan. Ada kawan kita rumahnya baru jadi, undang makan. Apalagi Ramadan sekarang nih. Undang tetangga kita 4-5 rumah gitu kan, ke rumah kita ngapain Pak? Undang makan aja. Dalam rangka apa? Enggak, saya pengen ngundang makan aja. Jadi boleh kita ngundang orang cuma makan doang gitu. Ini acaranya ngapain Pak? Emang makan doang. Makan doang. Nanti dalam buku fikih bahkan kita wajib menghadiri acara walimah. Jadi Nabi Rasulullah bersabda, wa man lam yujibid da'wata faqad aslinya di halaman fotokopi yang terakhir tuh, wa man lam yujibid da'wata, siapa yang tidak memenuhi panggilan undangan makan, undangan walimah, dia telah maksiat pada Allah, maksiat pada Rasul. Diundang wajib hadir. Teman kita ngundang makan, udah beli makanan, masak, kita nggak datang, sedih nggak dia?
sedih. Nanti yang wajib datangnya, makannya sunnah. Namun kalau kondangan, bagusnya makan nggak? Makan. Sudah kenyang banget kan, udah 4 kali kondangan nih. Dari pagi kan kita bisa kan. Dan kalau hari Sabtu, kondangan banyak tuh kan. Udah kenyang banget gua. Oh, gitu kan. Apaan kayak makan kerupuk, apain makannya kerupuk, pisang gitu kan, jangan nggak makan. Karena menghormati sohibul bait. Kadang kalau kawan kita terbalik, kondangan semuanya dimakan, ada nggak? Nasi dimakan, somai dimakan, soto dimakan. Kok antum semuanya dicobain? Saya kondangan gocap tuh. Pas. Emang kamu kondangan goceng. Diberi pas di semua cobain. Pulang bawa es krim lagi kadang-kadang. Ada nggak kondangan pulang bawa es krim? Sama jeruk 3 tuh. Jeruk kalau ditimbang ada seperempat tuh jeruk. Nah ini sampai begitu tuh bahwa dalam agama kita ada tradisi walimahan. Walimah sama dengan ngundang makan. Jadi betapa mulianya ngundang makan kan, memberikan. Nabi ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, kalau saya Islam, bagusnya saya ngapain?" Ajak orang lain makan. Maka saya bilang tadi kalau kita memberi makan kan kesannya kepada fakir miskin nih. Ini mengajak, mengundang, traktir. Sekali-kali makan siang kan di luar Ramadan, kan boleh kan traktir teman. Ini kadang kita begitu juga, udah Pak, saya Pak. Tapi pura-pura doang itu, enggak boleh. Gua aja. Lu kalau mau bayar cepetan dong. Ada tuh. Gua aja. Udah lama banget. Dompet gua ketinggalan. Sengaja tuh. Niat. Artinya buat kalau kita beri makan-makan pada orang yang tidak punya, niatnya mengharapkan doa dari mereka tuh. Berbagi. Kalau kita ajak makan kawan kita punya uang, dia punya uang, kita ajak makan sama-sama. Niatnya apa? Menghangatkan hubungan silaturahim. Dan itu baik. Itu baik. Kita lihat satu cerita di zaman Nabi SAW. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada seorang sahabat menemui Nabi. Wa faqala, dia curhat, dia berkata, "Inni majhudun." Wahai Nabi, aku lagi susah, aku belum makan. Aku lapar banget nih, belum makan. Karena ini orang belum makan, oleh Nabi fa arsala ila ba'di nisa'i. Oleh Nabi suruh ke rumah beliau, temuin istrinya, temuin istriku dah. Di rumah ada makanan kan. Pas ketemu istri Nabi menjawab, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa man." Ya Rasulullah, di rumah enggak ada makanan, yang ada cuman air doang. Maka Nabi kirim coba ke rumah yang lain dah. Sama jawabannya. Di rumah nggak ada makanan, yang ada cuman air doang. Sahabat lagi kumpul. Nabi tanya kepada para sahabat, yang hadir orang Ansor nih, yang belum makan muhajirin. Pendatang dari kota Mekah ke Madinah. Nabi tanya kepada sahabat Ansor, "Man yudifu hadza al-laila?" Siapa di antara kalian yang malam ini nih siap menjamu dia nih belum makan kesian? Ada nggak yang siap jadi tuan rumah malam ini ngajak dia makan? Tiba-tiba faqala rajulun minal ansor. Ada salah seorang sahabat Ansor, dia ngacung tinggi banget. "Ana ya Rasulullah, aku Nabi." Pede banget dia kan. Dia nggak tahu di rumahnya ada makanan apa kagak. Dia ngacung aja udah. "Saya Nabi, ke rumah saya dah." Kita langsung ikut ke rumah. Karena dia udah ngangkat tangan kan, kata Nabi udah ikut dengan orang ini. Dia jalanlah ke rumah orang ini kan. Faqala, begitu sampai rumahnya, faqala limro'ati, berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai istriku, ini tamu Nabi. Muliakan tamu Nabi. Tadi dia ketemu Nabi, ngaku belum makan atau usaha. Mereka kan tamu Nabi nih, muliakan tamu Nabi. Dan kan Rasulullah bersabda, kata Nabi, yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dia memuliakan tamu. Di antara cara memuliakan tamu dengan cara ngajak makan. Jadi kalau kita punya tamu, gitu kan, kalau kita ingin menghormati dia, ajak makan. Ini kadang teman dari jauh, teman kantor main dari jauh, rumah di Bekasi, main ke Mampang sini kan, minum doang. Kadang-kadang lu dikasih makan apaan? Minum doang. Ya, bisa. Pun sengaja nggak makan, gue kira aja makan kan. Minum doang. Minum teh putih. Asik banget teh. Ini sekalian hadirin nih. Dikit lagi Lebaran nih. Ini udah 3 tahun, mungkin 4 tahun belakangan, setiap hari raya kita punya kebiasaan baru. Hampir semua kita, termasuk saya, setiap Lebaran pasti beli air mineral di gelas. Ada yang sekarton, 2 karton, sekarton. Buat apa tuh air mineral?
Buat tamu ya. Mohon maaf ya. Dulu orang tua kita susah dulu ya. Dulu kalau kita lebaran zamannya ibu-ibu kita masih kecil. Kalau lebaran dikasih minum apaan tuh? Teh manis, apa lagi tuh? Dulu nggak ada sirup, Orson. Orang dulu miskin, orang dulu susah. Tapi kalau lebaran minum apaan? Minum teh. Orang sekarang kaya-kaya, duitnya banyak, rumahnya gedong mewah. Kita bertamu lebaran minumnya apaan? Wah. Air putih ruangan tuh, air mineral. Kadang-kadang nggak ada sedotannya lagi kadang-kadang. Pak, maaf Pak, nggak ada sedotannya Pak. Ditoblos ya Pak, toblos Pak. Ya, mampus banget dah. Ini bukan masalah kaya, bukan masalah miskin hadirin. Ustadz emang nggak boleh ngasih air putih? Boleh nggak? Boleh, cuman rasanya kurang fal yukrim dhaifahu. Ini makanan di meja banyak atau lebaran tuh? Ada nastar gitu kan, cuman masih dilem, belum dibuka tuh soalnya. Kalau mau saya buka nih Pak, kalau mau buka aja kalau mau makan. Karena bikin kongkon masih ada salasinya gitu kan. Saya gimana mau makan? Enggak, kalau mau saya takut ulet Pak. Kalau mau saya bukain nih. Enggak, kalau nggak habis buat dulu ada caranya. Ini karena ini buka tamu datang kan ada saudara kita dari jauh tuh. Ada nggak orang ke rumah kita cuma lebaran doang? Ada nggak saudara kita ke rumah kita cuma setahun sekali? Kalau nggak lebaran dia nggak datang, ada nggak? Masa sekali datang air putih doang? Dia main setahun sekali, ya nggak? Cuma main setahun sekali. Begitu datang minumnya air putih nggak pakai sedotan. La ilaha illallah. Gitu ya. Ini bukan nggak boleh ya, boleh nggak? Tapi kata Nabi fal yukrim, muliakan tamu. Kita azam dari sekarang beli minuman yang berwarna besok nih buat lebaran. Ya kan? Karena orang jarang-jarang ke rumah kita, begitu nggak? Ya, besok kita datangin rumahnya nih, masing-masing. Gue lihat Pak Ustadz dan gue rumahnya. Ini hadirin yang ini kemuliaan nih. Ini kita sediakan makanan, ada tamu. Kan kalau lebaran habis kongguan deh. Kalau masih minggu pertama itu kongguan dibuka masih biskuit tuh. Kalau minggu kedua dibuka rengginang sih itu. Hari kongguan, kongguan tuh ya. Minggu pertama lebaran buka siapa tuh? Biskuit. Minggu kedua, ketiga apa sih? Opak gitu. Udah berubah. Biasanya pengalaman sama ya. Gak apa-apa dah opak dah buka dah. Udah opak nggak dibukain lagi. Ini adalah rahimahullah memuliakan tamu. Saya ulangi, bukan masalah kaya, bukan masalah miskin. Ini masalah pemahaman beragama. Dulu orang tua kita susah nggak? Dulu susah ya. Dulu nggak kaya banget dah. Sekarang orang kaya, rumah mewah, mobil banyak, duit banyak. Datang ke rumahnya minum cuman air putih doangan. Kalau nyebutin nama ya, nggak merek. Cuman air putih doangan, gitu ya. Kadang nggak ada mereknya lagi, nggak terkenal. Mereknya Indomaret kenalan. Mereknya Indomaret. Ya Allah, ya Rabbi. Nggak apa-apa sih. Ini kadang-kadang kita punya kawan kita ekonominya biasa-biasa aja. Dia biasa standar, biasa-biasa sederhana lah. Tapi kalau kita ke rumah dia, repot banget. Ada nggak tuh? Dia ke warung, beli teh botol gitu kan, beli roti gitu kan, repot banget dah. Ini dia pas-pasan, dia jarang jajan, jarang. Tahu dari mana kita dia jarang jajan? Selama kita namu, anaknya nungguin di bawah gitu kan. Anaknya nungguin kita pulang anak. Anaknya nungguin tamu pulang, bapaknya ngasih kode. Masuk loh, gak enak sama tamu gitu. Jadi begitu, ini bukan masalah kaya, bukan masalah apa nih. Masalah pemahaman beragama, semangat menghormati orang lain. Ajak makan. Kembali ke cerita tadi itu. Begitu sampai ke rumahnya dibilang sama istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakan tamu Nabi nih. Dalam riwayat lain, faqala limraati, dia berkata kepada istrinya, hal indaki syai'un, di dapur ada apaan? Kita di belakang ada apaan? Istrinya menjawab, faqalat la, enggak ada apa-apaan. Di belakang kita enggak punya apa-apaan. Illa qutasibiyani, kalaupun ada cuma makanan buat anak kita doang. Jangan buat tamu bang, buat kita aja nggak ada, buat saya nggak ada, buat abang nggak ada, paling buat tamu. Ada buat anak-anak bang, paling sepiring dah, piring 2 piring buat anak-anaknya begitu kan. Ini suaminya semangat banget memuliakan tamunya nih. Diatur strategi. Apa yang dia katakan pada istrinya? Faqala allilihim bisyai'in, anak kita alihkan perhatiannya, ajak main supaya nggak kepikiran makan. Tuh makanan buat tamu aja dah. Wa idza aradul asya'a, kalau tamu kita pengen makan, fanawwimihim, ajak tidur. Kalau anak kita nanyain makanan, kelonin biar dia tidur. Wa idza dakhalat dhaifuna, kalau tamu kita ntar masuk, fa'at fi siraj, lampunya
Matiin. Kenapa dimatiin? Kan yang makan dia doang kan, tamu nih. Kan kita kan nggak makan, kalau terang kan ketahuan. Wa arihi annana kula, tunjukkan pada tamu kita seolah-olah kita makan juga. Coba nyiplaknya. Makan nggak dia? Nggak makan. Siapa yang makan tuh? Yang keren dari cerita ini, istrinya taat banget. Mohon maaf nih para ibu. Ada nggak istri kita nggak kompak kadang-kadang? Kita pulang ada teman kantor, Mi, masakin Mi. Habis orang makan, gue pulang belum makan. Habis beras dah, habis dah. Ini temen aku tadi dia siang ketemu di masjid. Ada aja dah, udah mama. Kita sebagai suami nih, para ibu di belakang ini, kita para suami ini, kita ngajak teman kantor atau teman kita atau saudara kita, keluarga kita, arisan keluarga suami. Istri kita repot banget, dia masak, bikin makanan, bikin sayur. Sebagai suami senang nggak kita? Tamu kita makan, manggil apa mama? Mama, Mimi. Nih, Pipi ucapkan terima kasih. Tadi tamu-tamu Pipi makan dengan lahap. Gitu ya. Senang nggak kita suami kalau istri kita repot banget tuh? Senang kita ya. Ada nggak istri yang nggak kompak? Ada juga ya. Ya abang, ada aja dah, repot banget ya saya masak dah bang. Ini kadang keponakan pada main arisan keluarga nih kan, arisan keluarga kita suami nih, keponakan pada main. Kita kan ingin girangin keponakan kan, pengen beliin jajanan, beliin apa lagi tuh, beliin yang lain. Kadang-kadang nggak enak sama istri, ada nggak tuh? Ada nggak pengalaman gitu? Manggut-manggut aja kadang-kadang ya. Itu kadang-kadang tuh. Maka yang hebat di cerita ini adalah istrinya kompak juga sama suaminya. Suami ingin menghormati tamunya, istrinya juga bersemangat. Para ibu dengarkan nih. Mudah-mudahan para ibu kalau suaminya kebetulan pulang bawa teman, ngajak teman, belum makan, udah mas, teman kamu mas, aku masakin mas, masakan yang paling maknyus mas. Dia telepon pingsan makan nanti. Kan suruh cobain masakan itu. Kita seneng nggak sekali lagi nih, seneng banget ya. Ya Allah, nih istri cakep banget begini nih. Kalau ada istri yang begini, kalau belum meninggal jadi kubur nih, cakep nih. Kalau kubur dibangun lagi. Kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang ada juga istri yang nggak kompak, ya kan? Suaminya ingin memuliakan temennya, suaminya ada keluarganya datang gitu ya. Mungkin orang tua kita datang gitu kan, abang kita datang, buat istri kan abang ipar kan. Kita juga sebagai suami maunya kalau keluarga istri datang kita muliakan nggak? Kita muliakan. Mertua main nih, kita harus repot. Beliin sate Padang, sate Madura, semua sate beliin tuh. Ya kan, mules-mules ya kan, beliin segala macam, beliin jajanan. Mertua kita girang nggak? Sebagai mantunya. Kata mertua asam urat gua. Jadi mertua kita datang kita harus repot. Mertua datang, ajak makan. Masa mertua datang kagak makan? Ada nggak mertua datang, kita nggak ngasih makan, ada nggak? Ya mantu gua kacau banget dah. Mertua kita datang, ajak makan, beliin makanan, beliin jajanan. Jangan cuma air putih, bikinin teh, bikinin susu, beliin minuman segala macam lah tuh. Minuman yang mahal-mahal ya, buat menghormati orang tua kita. Kan jarang-jarang dia main. Jarang-jarang mertua kita nginep. Gitu enggak? Nginep 3 hari beli air putih. Ya kan? Pipis bening banget tuh. Muliakan hadirin, muliakan. Ini bulan baik nih, bulan Ramadan, gitu ya. Habis Ramadan apaan? Lebaran ya. Ini saat ini tinggal diaplikasikan nih. Ntar kalau yang mulai kita ada rezeki, kita biasa mungkin beli makanan cuma 2 bungkus. Sekali beli 4 bungkus. 2 bungkus buat kita, 2 bungkus anterin tetangga. Seneng gak tuh? Seneng orang lain. Ada gak yang buka puasa di musola nih kita sore? Mudah-mudahan semua kita semangat cari minimarket yang terdekat sini kan. Siapin sini, ada yang naruh korma, ada yang naruh segala macam. Kita buka di sini ntar. Mudah-mudahan. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah balasan yang diterima orang yang selalu memberikan perhatian buat orang lain? Ini boleh ngasih matang, boleh mentah ya. Jadi ngasih makan tuh boleh ngasih matang. Kalau mentah kan sembako kan. Ya, kalau ngasih duit belum tentu dikasih makan, dibeliin makanan. Beliin sembako, beras apa gitu. Beras segala macam deh, makanan. Kalau kita ngasih menjelang lebaran, mungkin tuh sembako digunakan buat hari raya, betul nggak? Kalau kita kasih sekarang tuh sembako buat apaan? Buat buka, buat sahur. Insya Allah pahalanya besar. Kita
Kita beliin beras, beliin gula, beliin teh, lagi standar deh. Sarden mungkin makanan yang gitu kan, buat dibuka, buat sahur. Kata Nabi, as-sa'i alal armalati wal miskin. Orang yang repot banget ngurusin para janda, ngurusin orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Kasih makan orang lain, boleh matang, boleh mentah. Ada tamu datang ke Menara Prima, ada ustadz gitu, mungkin kajian zuhur ya. Enggak, kalau saya rumah saya dekat ya. Ini ada nggak ustadz yang dari jauh ngajar di sini? Dari Depok gitu kan? Ada. Untuk ngajar zuhur, mungkin ustadz jalan dari jam 7 tuh jalan, ya kan? Habis kajian ajak makan, bagus nggak tuh? Bagus ya. Enggak, kalau sini udah bisa, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan amin. Gak ada yang amin kayaknya berat ya. Di luar Ramadan nih. Pokoknya mulai habis Syawal nih semua ustadz yang ngajar, Pak Nardi nih, baik ajak makan. Enggak, kalau saya gampang, kalau saya mampang deket bisa bawa pulang ya. Kalau saya bisa bawa makanan dari rumah, yang jauh-jauh nih. Dulu di rumah kita ada nggak? Setiap khotib yang khutbah pasti dimampirin kan zaman dulu ya. Biasa rumah yang terdekat dengan masjid ngapain tuh? Ustadznya khotib dia apa dimampirin ya? Ajak makan. Kadang-kadang berebutan di rumah saya dah untuk mendapatkan keberkahan. Orang yang sembahyang Jumat mampir makan di rumah kita. Ini mudah-mudahan hadirin rahimahullah kita amalkan, Ada hadis qudsi ini sebelumnya, ini mengenai tradisi mengajak makan. Bahkan saking sunnahnya kita ngajak makan, memberi makan pada orang lain, terutama orang yang tidak mampu, bahkan dijadikan cara apa tuh untuk bukan menghukum orang. Kalau melakukan pelanggaran dalam Islam, di antara hukumannya apa? Kasih makan orang. Betul nggak? Kalau orang, contohnya dalam Islam ada dalam buku fikih bab bersumpah. Kalau orang bersumpah dan sumpahnya dibatalkan, dilanggar, kena kifarat nggak? Kifarat. Dia bilang gini, demi Allah, dia bersumpah apa? Dia sumpah apa ini? Aku tidak akan kawin nikah dengan perempuan sekampung, demi Allah. Boleh nggak nikah sama sekampung? Saya nggak mau nikah sama perempuan se-RT. Masih banyak juga ya. Nggak, mungkin dia pengennya nikah sama orang yang jauh. Mungkin dia orang Jakarta, mungkin gue sih mau cari calon sih orang Seberang nih, ya kan, mau nyari orang jauh dah, gue sih nggak mau nyari orang Jakarta lah, mau nyari orang jauh gitu kan. Bener, demi Allah gue catat bini gue orang jauh dah. Yang jauh nggak ada yang mau dia, nggak ada yang mau. Yang jauh nggak ada yang mau, yang mau tetangga juga yang mau, ya kan. Akhirnya dia melanggar sumpahnya. Kamu katanya nggak mau nikah sama wanita yang tinggal satu kampung. Ya gimana kita? Nggak ada yang mau kan yang mau, karena kamu udah bersumpah, melanggar sumpah nggak dia? Dibatalin sumpahnya, kena kifarat. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak memberikan hukuman terhadap sumpah yang main-main. Tapi Allah memberikan hukum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Sumpah yang serius ada hukumannya nggak? Ada hukumannya. Apakah hukumannya? Fakaffaratu, kifaratnya it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kifaratnya, hukumannya memberi makan 10 orang fakir miskin dengan standar makanan yang biasa kamu makan. Saking utamanya ngasih makan orang tuh. Sampai kalau kita salah melanggar sumpah, hukumannya apa di antaranya? Kasih makan orang. Di bulan Ramadan, siang-siang suami istri boleh nggak berhubungan? Nggak boleh berhubungan. Dilanggar. Di antara hukumannya apa ini? Memberi makan 60 orang fakir miskin. Kan ceritanya ada seorang sahabat, ya Rasulullah, halaktu binasa Nabi, kacau nih, cilaka saya ini cilaka. Nabi tanya, malaka, emang kenapa kamu? Waqa'tu fi imraati fi Ramadan. Aku berhubungan dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan. Ngelanggar nggak dia? Kata Nabi, ya udah, kamu sanggup gak bebasin budak? Faqala la, nggak sanggup Nabi, aku nggak sanggup. Nabi tanya lagi, ya udah, at'im sittina miskinan, berikan makanan buat 60 orang fakir miskin. Oh bukan, kata Nabi pertama, yang kedua sum syahraini mutatabi'ain, kamu puasalah 2 bulan berturut-turut, sanggup nggak? Faqala la, nggak sanggup Nabi.
Yang sebulan aja bocor, apalagi 2 bulan. Sebulan aja lewat, gitu kan. Faqala aku nggak sanggup Nabi. Udah kata Nabi, kasih makan sittina miskinan 60 orang fakir miskin. Faqala, Nabi, aku nggak sanggup Nabi. Aku nggak punya harta. Nabi ke dalam rumahnya diambil korma kan 1 karung gitu. Nabi katakan, aina sa'il. Tadi siapa yang nanya, kata Nabi. Ana ya Rasulullah, ini berikan makanan buat orang miskin di kampung kamu. Faqala, ya Rasulullah, a'ala afqaru minni, apakah saya berikan kepada orang yang lebih fakir dari saya Nabi? Nabi, na'am. Ya Nabi, tidak ada orang yang lebih fakir dibandingkan saya Nabi. Fadhahikan Nabi, Nabi tersenyum lihat ini orang begini banget gitu ya. Akhirnya kata Nabi, ya udah kasih at'imhu ahlaka, kasih makan buat keluarga kamu. Di cerita ini dia melakukan pelanggaran, dia siang-siang nggak tahan berhubungan sama istrinya. Melanggar kan dia? Di antara hukumannya ngapain? Ngasih makan orang 60 orang fakir miskin. Yang direncanain itu direncanain lagi. Yang direncanain ini bener juga Ustaz. Enggak, ini buat yang nggak tahan nih. Jangan rencanain. Artinya dari sekian hukuman tadi pelanggaran sumpah, bahwa saking utamanya ngasih makan orang, kalau kita salah di antara kifarnya ngapain? Kasih makan orang lain. Kasih makan orang lain. Apalagi mohon maaf rekan-rekan sekalian, buat kita yang punya kelebihan harta, kelebihan rezeki, kasih makan orang, apalagi orang lain itu adalah keluarga kita sendiri. Ini Ramadan, ya kan? Bisa jadi kita berkecukupan, mungkin berkelebihan. Ada keluarga kita, mungkin adik kita, kakak kita, saudara, family, gitu kan? Keponakan, sepupu, yang membutuhkan. Kalau sedekah kita berikan pada orang lain yang bukan saudara, nilainya 1, cuma sedekah. Kata Nabi, as-sodaqoh alal miskini sodaqoh. Sedekah yang kita berikan pada orang miskin nilainya 1 sedekah. Tapi sodaqoh yang kita berikan pada orang miskin yang keluarga, berapa nilainya? 2 kata Nabi. Sodaqotun wasilatun. Sodaqoh yang pertama pahala sodaqoh, yang kedua pahala menyambung silaturahim. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini dulu. Saya serahkan kepada moderator. Jadi kesimpulannya, ini keutamaan memberi makan, ngajak makan, ngundang makan, traktir makan. Jangan disangka kita makan siang traktir gak ada pahalanya. Pak Anwar, nggak suka traktir saya, kan di kantin, itu kan banyak pahalanya Pak Anwar. Apalagi kalau nambah, itu 2 pahalanya. Salah tuh. Ini udah siapapun jadi tamu kita besok nih, ada orang ke rumah kita, kamu kalau ke rumah saya harus makan. Udah kenyang Pak, bungkus, pokoknya harus makan. Begitu tuh. Ada nggak kita kalau ke rumah kawan kita, ente kalau ke rumah dia pasti suruh makan. Lu pasti makan mie ayam, soalnya lu main nih. Bener gitu ya. Setiap kita ke rumah pasti makan mie ayam. Sebab sebelah rumah dia ada kios mie ayam gitu ya. Mie ayam gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang baik mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk penyampaiannya. Luar biasa indahnya Islam dengan berbagi, dengan memberi makan. Untuk rekan-rekan, kalau memang ada sesuatu yang masih ingin ditanyakan berkaitan dengan ceramah Ustadz Saroni tadi, silakan. Kayaknya satu pertanyaan langsung dijawab. Ya boleh. Ya, makanan tuh enaknya kalau lagi makan lagi panas. Satu pertanyaan langsung dijawab. Maka silakan. Ada yang punya pengalaman? Sambil menunggu pertanyaan mungkin dari saya dulu ya. Tadi moderator termasuk yang di dapat pahala. Saya tunggu dari Pak Faruk deh. Pak, ya Pak Ustadz gini, kalau memberi makan non muslim bagaimana Ustadz? Kira-kira? Apakah sesuatu yang berbeda atau jadi separuh pahalanya atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran ada surat Al-Insan. Di salah satu surat Al-Insan ada ayat begini, ciri orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini udah luar kepala semua tuh, udah hilang maksudnya. Jadi kata Allah di ayat itu, orang yang beriman cirinya wa yut'imuna ta'ama, dia senantiasa memberikan. Kalau kita belajar tata bahasa Arab ya, belajar nahwu ya, kalimat itu fi'il mudhari, kata kerjanya sekarang dan masa yang akan datang, terus-terusan. Orang yang beriman selalu memberikan makan pada orang lain. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, yang diberikan makanan yang dia suka. Yang dikasih ke orang bukan yang dia nggak suka, bukan.
Karena kan nih udah asem nih. Sama istri kan, Bi, ini kasih tangga, Bi. Yang aja nih yang ini. Yang ini gimana, Bi? Masih enak bersahur. Tadi yang ini udah disemutin tuh. Ya kan? Masa yang udah jelek buat orang? Punya yang cakep kasih orang. Kepada siapa diberikan? Wa yut'imuna at'ama ala hubbi. Yang pertama miskinan, orang miskin. Yang kedua wa yatiman, anak yatim. Yang ketiga wa asiron. Dalam buku saya lupa judul Syekh Qardawi buku mengenai minoritas dalam masyarakat muslim, memperlakukan minoritas di kalangan masyarakat muslim. Kata beliau, ini tafsirnya kalimat wa asiron kan tawanan. Orang yang beriman itu memberikan makan pada 3 kelompok, kepada orang miskin, anak yatim, dan para tawanan. Orang jadi tawanan kan karena agamanya berbeda. Dalam perang karena dia kalah perang, ya kan? Kan kalau dia Islam merdeka, kalau dia nggak Islam jadi tawanan. Tawanan itu beda keyakinan. Jadi bahwa beliau menjelaskan bahwa orang beriman itu juga memberikan makanan kepada orang yang beda keyakinan. Ada ayat lain, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan ahli kitab halal buat kamu, makanan kamu halal buat mereka. Gitu kan? Berarti kan halal artinya saling memberi. Mungkin ada saudara kita mungkin beda keyakinan, atau kita traktir makan siang mendapatkan pahala. Pernah satu hari, ini bukan masalah makanan, masalah yang lain. Nabi lagi kumpul para sahabat, ada jenazah lewat, orang meninggal. Rasulullah kan berdiri menghormati jenazah. Kata sahabat, ya Rasulullah, innahu janazata Yahudiin. Wahai Nabi, itu jenazah orang Yahudi, Nabi. Kenapa kita hormati? Itu jenazah bukan orang Islam. Nabi tanya, alaisat nafsan? Ya orang bukan. Orang, Nabi, kalau orang kita hormatin. Selama dia manusia, hormatin nggak? Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguh telah aku muliakan makhluk yang namanya manusia, apapun keyakinannya. Asal dia manusia, kalau meninggal dikuburin, apapun keyakinannya. Termasuk tadi itu kalau ada yang membutuhkan, meskipun beda keyakinan, kasih nggak? Kasih. Kita ngundang makan, mungkin kawan yang beda keyakinan, ngundang makan, ngajak makan, traktir makan. Siapa tahu dengan kebaikan kita dia tertarik masuk dalam Islam. Mudah-mudahan. Saya kira demikian. Jadi orang Islam jangan pelit-pelit. Saya singgung sekali, terutama buat orang tua kita masing-masing. Buat orang tua kita sekarang udah Ramadan hari ke-12, 13. Yang belum kasih hadiah sama orang tuanya, kasih hadiah. Mungkin yang belum sempat kasih sembako kan, kasih beliin beras segala macam. Apalagi yang sering janji. Ada nggak anak yang sering janji sama orang tuanya? Bu, pokoknya ntar Ramadan tenang aja deh, Bu. Mama, Ramadan tenang aja deh, Mah. Sampai sekarang ibunya tenang aja udah. Udah 2 minggu Ramadan nih. Ini ibunya tenang aja udah. Pokoknya mah ntar pokoknya dulu itu ada Idul Fitri, Mama tenang aja deh, Mah. Pokoknya sepatu semua Mama tenang aja deh. Kamu mau beliin? Enggak, Mama tenang aja. Lagian Mama nggak apa sih, repot-repot, udah tua gitu. Anak brengsek nih. Yang janji-janji, Mah, kan orang tua suka pesan sama kita nih. Kamu boleh nikah, jangan lupa Mama gitu kan. Tenang aja, Mah, gue tiap bulan berapa Mah berisik nih? 300, 400, gopek dah, Mah, insya Allah. Ini kan. Orang tua dijanjiin, nungguin nggak? Sebulan, nungguin 2 bulan. Anak mana dia brengsek banget nih. 2 bulan. Hadirin yang suka janji-janji, temuin orang tua kita. Kalau nggak sanggup bilang. Karena orang dijanji, nungguin nggak? Nungguin. Kalau belum jelas jangan janji. Kalau udah janji, orang nungguin. Kita bilang, Mama, dulu aku pernah janji mau ngasih tiap bulan gopek ya, Mah. Gocap aja, Mah, gocap aja. Kata ibu kita selalu dah. Kita ngomong dulu, gue kan nggak minta ya. Ini hadirin bulan yang ini bulan mulia nih, berbagi di bulan Ramadan. Orang lain saja kita bantuin, apalagi keluarga sendiri. Mudah-mudahan kita berbagi, dan juga ini kebiasaan jadi terus-terusan meskipun Ramadan sudah lewat. Saya kira demikian. Allah alam bisa. Ada lagi yang lain? Satu saat nih. Katanya dengan hadis yang pertama Ustaz, memberi salam kepada yang kamu kenal dan yang belum kamu kenal. Nah, sekarang kita kan ada kekhawatiran, apakah salam itu kita juga berlaku untuk non muslim gitu. Kan kita belum tahu kalau orang yang belum kita kenal, oh dia muslim apa bukan gitu, sama tadi sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis Nabi, la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kamu dahulukan mereka yang beda keyakinan dengan ucapan salam. Maksudnya kalau kita yakin dia mungkin beda keyakinan, ya tidak mesti salam, mungkin dengan cara yang lain. Selamat pagi, selamat siang, atau apa kabar. Tapi kan di Indonesia kita mayoritas muslim. Kita husnuzon saja kan. Nabi bilangnya kepada orang yang belum kamu kenal. Belum kamu kenal artinya kamu nggak tahu agamanya apaan. Ketemu di lift, Assalamualaikum Pak. Ya kan? Dia nggak jawab, terserah dia deh.
Nggak usah nanya, Pak, Muslim Pak. Muslim. Assalamualaikum. Artinya orang yang belum kita kenal, ini mayoritas saya di penghuni gedung ini Muslim, ya kan? Di Indonesia Muslim kan, kita ucapkan salam. Nabi bilangnya orang yang sudah kamu kenal dan orang yang belum kamu kenal. Kita kan kalau kenal salam nggak? Kalau belum kenal kan cuek. Ada orang nggak kenal kita, dia salam, Waalaikumsalam Pak. Siapa ya? Salam saya. Padahal nggak kenal juga salam nggak? Salam gitu. Kita aneh, orang nggak kenal Assalamualaikum, aneh nggak kita? Atau kita kadang soger, gue terkenal banget gue. Salam gue. Bukan sok terkenal. Jadi mengucapkan salam pada orang yang kita kenal dan orang yang belum kamu kenal. Kapan-kapan kita bahas panjang mengenai mengucapkan salam. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang kurang baik dan kurang pantas yang mohon dimaafkan, saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Salmi atas ceramahnya. Demikian selama singkat hari ini, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.